Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan manusia bahwa di dunia itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah ketidakpastian. Risiko sangat berhubungan dengan sebuah ketidakpastian. Tidak ada suatu organisasi, bahkan individu manusia di dunia ini yang bebas dari risiko. Saya Adi Susmianto, Wijaya Suara Utama, Pusat Diklat SDM LHK, pada kesempatan ini akan menyampaikan strategi pembelajaran terkait dengan mata pelatihan manajemen risiko di bawah agenda manajemen kinerja. Tahapan pembelajaran di dalam strategi ini ada 3 tahap yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penyajian itu sendiri, yang ketiga adalah penutup nanti. Sebelum saya ke materi detail dari pembelajaran materi pokok manajemen risiko, saya berpandangan bahwa setidak-tidaknya ada 4 kunci sukses di dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu grand design pelatihan. Kita harus tahu grand design dari pelatihan itu sendiri. Sesuai dengan kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara, bahwa grand design pelatihan kepemimpinan eksekutif itu orientasinya adalah departemental. Kemudian membentuk 60% yang sifatnya manajerial dan leadership 40%. Yang kedua, standar kompetensi. Lagi-lagi sesuai dengan kebijakan LAN, bahwa standar kompetensi untuk pelatihan administrator itu diarahkan untuk peningkatan kinerja organisasi, bukan pelayanan. Pelayanan ada di pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang ketiga, bahwa kita juga harus tahu tipologi dari administrator itu sendiri. Siapa sebenarnya administrator yang menjadi peserta pelatihan di pelatihan ini. Saya beri contoh misalnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu 15% administrator itu berada di pusat, sementara 85% itu berada di daerah. Bahkan sebagian besar mereka pemangku kawasan. Yang keempat adalah ketersediaan sumber daya. Nah, ini seringkali ketersediaan sumber daya bisa menentukan kualitas dari pelatihan itu sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa komposisi administrator di Kementerian LHK 15% berada di pusat, sementara 85% itu berada di daerah atau di unit pelaksana teknis. Kompetensi, saya ulangi lagi, bahwa administrator diharapkan memiliki kemampuan leadership 40%, memiliki kemampuan manajerial itu 60%. Jadi di strategi pembelajaran, kalau saya bisa rangkum secara garis besar, bahwa prototipe administrator yang menjadi target pembelajaran kita itu akan menentukan metodologi atau strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi kompetensi kinerja, seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi adalah kinerja organisasi yang harus dilakukan. Yang kedua, bahwa 60% diharapkan administrator kemampuan manajerial, berarti hard skill dia sangat diperlukan, kompeten manajer. Lalu 40% sebagai leadership, berarti ada soft skill yang juga harus kita berikan kepada administrator. 85% administrator UPT berada di LHK, berada di daerah atau di UPT. Ini artinya bahwa materi pelatihan kita itu juga harus kita perhatikan, sementara 15% administrator berada di pusat. Nah, dengan melihat prototipe administrator itu, maka strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, paling tidak ada 5 kegiatan besar di sini, yaitu ceramah atau diskusi, bedah kasus, visit dari best practices, lalu pelibatan pakar atau local champion. Yang kelima adalah
rencana aksi. Nah, dari 5 strategi ini, dari 5 metodologi ini, porsi dari visit best practices dan rencana aksi itu memiliki porsi yang cukup tinggi dibandingkan dengan metodologi pembelajaran yang lain. Jadi secara makro, strategi pembelajaran manajemen risiko kami desain seperti yang terpampang di dalam caption ini. Saya akan masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di dalam modul yang kami terima itu jumlahnya kurang lebih 5 menit. Tetapi setelah kami dalami untuk manajemen risiko, nampaknya saya berpendapat pendahuluan perlu porsi agak sedikit lebih banyak, yaitu kurang lebih 20 menit. Kenapa demikian? Karena dalam pendahuluan ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada peserta pelatihan. Yang pertama, seperti biasa, perkenalan memang. Nah, perkenalan di sini untuk mengetahui keragaman asal dan juga latar belakang peserta. Yang kedua, saya akan melakukan pretest ya untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap manajemen risiko. Yang ketiga, penjelasan agenda 3 ya, secara umum. Ini menjelaskan landasan aturannya seperti apa, menjelaskan bagaimana skenario pembelajaran yang akan dilalui. Yang keempat, knowledge sharing di antara peserta. Tukar menukar informasi, tukar menukar pengalaman di antara peserta. Kemudian yang kelima, proses evaluasi. Saya perlu sampaikan juga kepada peserta dengan mengingatkan bahwa elemen evaluasi itu nanti akan terdiri dari substansi, studi lapang, aksi perubahan, dan sikap perilaku. Nah, agenda 3 seperti di dalam buku panduan manajemen kinerja ada 7 ya, ada 7 materi pokok. Yang pertama, akuntabilitas kinerja, organisasi digital, hubungan kelembagaan, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan yang terakhir itu manajemen risiko. Saya tidak tahu persis mengapa urutannya manajemen risiko itu berada di urutan paling bawah dari materi pokok atau di mata pelatihan manajemen kinerja ini. Penyajian materi saya akan coba alokasikan 350 menit, insya Allah cukup untuk pembelajaran manajemen risiko. Saya mulai dengan penjelasan pokok-pokok bahasan yang ada di manajemen risiko. Ya, yang pertama SPIP, Good Governance, dan three lines of defense. Itu materi pokok yang pertama. Yang kedua, budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Yang ketiga, manajemen risiko itu sendiri. Yang keempat, kerangka kerja manajemen risiko. Lalu proses manajemen risiko terintegrasi. Kemudian manajemen risiko terhadap penanganan konflik. Sepertinya yang ujung ini, manajemen risiko terhadap penanganan konflik, itu menjadi ultimate materi pokok mata pelatihan manajemen risiko. Ya, kenapa demikian? Habis ini akan saya jelaskan. Nah, di dalam materi pokok 1, SPIP, Good Governance, dan three lines of defense, ada 3 ya sub materi yang dibahas di sana. Yang pertama, memahami arti SPIP, Good Governance, dan three lines of defense. Yang kedua, memahami hubungan antara SPIP, hubungan SPIP dengan Good Governance, serta makna three lines of defense. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi peran dan implementasi SPIP dan Good Governance. Nampaknya submateri ini masih bersifat konsepsional, ya, konsepsional. Karena itu metodologi yang saya pakai untuk memberikan materi SPIP, Good Governance, dan three lines of defense itu ada 4: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan curah pendapat. Hampir merata porsinya. Kalau saya lihat di sini, hanya curah pendapat mungkin akan memerlukan waktu sedikit lama daripada peserta dibandingkan dengan 3 submateri, 3 metodologi yang lain. Yang kedua, budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Ya, ada 3 submateri atau pokok bahasan yang dirangkum di dalam budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko.
Yang pertama, menjelaskan dan mendiskusikan konsep dan nilai budaya risiko. Yang kedua, menjelaskan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Yang ketiga, menjelaskan konsep manajemen perubahan. Ini pun menurut saya materi pokok kedua masih banyak bersifat konsepsional. Karena itu metodologi yang saya pakai ada 4 juga: ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan saya akan selipkan film-film pendek atau foto screenshot kira-kira yang relevan dengan membangun budaya risiko di suatu lembaga atau organisasi. Ini hampir merata porsinya untuk materi pokok yang kedua. Untuk materi pokok yang ketiga adalah manajemen risiko. Ini menjelaskan konsep dasar manajemen risiko, pengertian risiko, hierarki risiko, kategori risiko, dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Ya, di sini masih konsep. Ada sedikit aspek leadership yang mulai diselipkan di dalam materi pokok yang ketiga ini. Karena itu metodologi agak berbeda, ya, sedikit ya, dengan materi pokok yang pertama dan yang kedua. Ceramah masih ada, tanya jawab juga masih ada, diskusi kelompok akan kami berikan porsi agak besar, tapi ada juga pemecahan bedah kasus yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan tiga metodologi sebelumnya. Jadi agak berbeda dengan materi pokok 1 dan kedua. Di manajemen risiko materi pokok ketiga ada pemecahan atau bedah kasus. Yang keempat, materi pokok yang keempat, kerangka kerja manajemen risiko. Ada 4 sub pokok bahasan yang dikupas di sini adalah rancangan kerangka kerja risiko untuk pengelolaan risiko, pengimplementasian manajemen risiko, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Ini sudah mulai ya, porsi manajemen, porsi leadership mulai porsinya sudah mulai agak tinggi dibandingkan dengan 3 materi pokok sebelumnya. Karena itu seperti yang materi pokok yang ketiga, bahwa metodologi ada 4, masih ada 4, hanya saja porsi pemecahan atau bedah masalah dan diskusi kelompok itu akan mendominasi alokasi waktu di metodologi kerangka kerja manajemen risiko ini. Kemudian yang 5, proses manajemen risiko terintegrasi. Ada 4 poin besar yang dibahas di materi pokok kelima, yaitu komunikasi dan konsultasi, lalu penetapan konteks risiko, ya, penilaian risiko dari aspek strategik, lalu pemantauan dan tinjauan itu sendiri. Ya. Nah, dari sini hampir 50% menurut saya itu substansi leadership sudah mulai dikenalkan. Ya, tidak hanya manajerial, tapi materi leadership sudah mulai dikenalkan. Karena itu porsi untuk diskusi kelompok dan pemecahan bedah kasus itu lebih tinggi. Ya, saya coba untuk lebih tinggi dibandingkan dengan ceramah dan tanya jawab. Ceramah masih diberikan, tetapi mungkin porsinya hanya 10% saja dibandingkan dengan pemecahan atau bedah kasus yang porsinya hampir 40% nanti. Ya. Nah, ini yang terakhir, yang materi pokok yang terakhir, manajemen risiko atas penanganan konflik. Ya, ada 3 materi pokok besar di sini yang dibahas di materi pokok ke-6. Yang pertama, pengertian konflik, sumber konflik, jenis-jenis konflik, pemicu konflik, lalu dampak konflik. Yang kedua, manajemen resolusi konflik. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko untuk menghindari konflik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa di mata pelatihan manajemen risiko sepertinya poin yang ketiga, manajemen risiko, bagaimana implementasi manajemen risiko untuk menyelesaikan konflik, ini menjadi ultimate tujuan di dalam manajemen risiko itu sendiri. Karena itu desain metodologi untuk materi yang ke-6 yang saya bangun, ceramah masih 10%, tetapi setelah itu saya akan coba mendesain lebih banyak kepada diskusi dengan pakar konflik, atau kita mendengarkan testimoni dari seseorang tokoh yang
sudah banyak terlibat dengan penanganan konflik misalnya. Kemudian pemecahan dan bedah kasus ini juga masih saya berikan. Lalu yang terakhir, saya dorong kepada peserta untuk bisa melahirkan gagasan-gagasan untuk membangun sebuah rencana aksi. Ya, artinya membuat rencana aksi itu sendiri nampaknya masih nggak mungkin, karena di dalam pembelajaran mata pelatihan risiko, manajemen risiko, hanya kurang lebih 9 JPL. Jadi untuk kesempatan ini kami akan mendorong, membedah atau menggugah para peserta pelatihan untuk bisa melahirkan gagasan-gagasan rencana aksi terkait dengan implementasi manajemen risiko. Nah, penutup ada 25 menit saya akan alokasikan untuk penutup. Ini pun juga penting walaupun sifatnya penutup. Ada 4 hal penting yang saya perlu sampaikan di bagian penutup ini. Yang pertama, rangkuman dari mata pelatihan, yaitu manajemen risiko. Kemudian yang kedua, rangkuman dari agenda 3. Ya, ini keterkaitan antar mata pelatihan yang satu dengan mata pelatihan yang lain di dalam satu agenda, yaitu agenda 3. Yang ketiga, saya akan lakukan post test, karena pretest di awal saya lakukan, maka di akhir pembelajaran saya akan melakukan post test. Ya. Kemudian yang terakhir, informasi tentang referensi atau rujukan. Ini penting juga kami sampaikan kepada peserta pelatihan, karena tadi saya sampaikan tidak mungkin dengan 9 JP jam pelajaran mereka bisa menguasai semua materi terkait dengan manajemen risiko. Karena itu pemberian informasi tentang referensi pustaka ya, terkait dengan manajemen risiko itu saya perlu sampaikan kepada peserta pelatihan. Ini beberapa contoh saja, beberapa referensi yang menurut saya penting untuk bisa menjadi bekal para peserta untuk melanjutkan pemahamannya terhadap manajemen risiko. Antara lain ada Risk Management Principle and Guideline. Ini dibuat oleh Australian New Zealand Standard. Ya. Kemudian ada standar dari Badan Standarisasi Nasional kita, yaitu Grand Design penerapan manajemen risiko di Badan Standarisasi Nasional misalnya. Ada juga mengenai Risk Management Guideline for the Implementation of ISO 31000 Switzerland. Ini penting, ada guideline manajemen risiko yang sudah mulai diberikan di sini. Kemudian ada juga Practical Guide ya, for SMEs ISO 31000 Risk Management Switzerland. Ini beberapa saja dari ratusan referensi yang mungkin bisa digali sendiri oleh para peserta pelatihan. Ya. Saya kira itu desain pembelajaran atau strategi pembelajaran terkait dengan mata pelatihan manajemen risiko. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk semua pihak yang memerlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.